baru bisa bertemu di tatap maya. Ini siapa ini yang apa namanya bernafas lega karena belum jadi hafalan? Saya. Oh, lah kan aku lagi. Oh, Najwa. Haus aku Oh, juga. siapa lagi nih? Kelompok Oh, Ayo semuanya. banyak. Tapi tetap saya. nanti kalau kalau ada waktunya, Ustadz akan tetap akan apa namanya mengambil nilai hafalannya tadi. Jadi tetap harus dihafalkan ya surah Al-Hujurat dan surah Al-Maidahnya ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya dulu ya, yang materi kedua ya di semester 2 ini, yaitu tentang qadha dan qadar. Bisa dibuka pada halaman 67 ya, buku paket PAI. Buku paket PAI-nya sudah dibuka halaman 67? Sudah. Ya. Baik. Qadha dan qadar ini masuk ke rukun iman. Betul? Betul. Ya, Ya. Rukun iman yang keberapa? 5. 4. Berapa? Ayo lo. 5. 5 apa 6? 6. Rukun iman yang ke-6 ya, setelah iman kepada hari kiamat ya. Rukun iman yang ke-6 iman kepada qadha dan qadar. Apa itu qadha dan qadar? Nah, sebelumnya kita perhatikan terlebih dahulu ilustrasi pada halaman 67 ya. Assalamualaikum. Salim, nah ini anaknya Ustaz Hesti ini. Salim memiliki kemampuan menulis kaligrafi. Masya Allah. Setiap hari Salim berlatih meningkatkan kemampuannya dalam menulis kaligrafi. Salim berharap dapat ikut perlombaan kaligrafi pada tingkat kecamatan dan dapat memenangkannya. Namun, setelah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba kaligrafi tersebut, Salim gagal meraih juara tingkat kecamatan. Salim menyadari bahwa dalam perlombaan tersebut terdapat peserta lain yang lebih baik tulisan kaligrafinya daripada dirinya. Salim menyadari bahwa kegagalan ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang berkehendak atas segala sesuatunya. Salim percaya bahwa di balik kegagalan tersebut ada ketentuan lain yang merupakan hikmah bagi dirinya. Jadi Salim ini menerima takdir ya, meskipun ia kalah, ia menerimanya ya, karena itu semua pasti adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lantas menyalahkan penilaian juri, menyalahkan orang lain ya, bahkan mencari-cari kesalahan orang lain, tidak seperti itu ya. Ketika kita dalam suatu perlombaan ya, keputusan yang sudah ada itu semuanya harus kita terima. Itu dalam perlombaan ya. Nah, kalau dalam kehidupan juga seperti itu ya. Contohnya kita sudah berusaha untuk menepati janji ya. Misal nih janjian, kita belajar bersama yuk. Nah, qadarullah ya, atas kehendak Allah ada halangan ketika di tengah jalan, misal bannya bocor ya. Bannya bocor terus harus diganti. Setelah itu hujan. Nah, qadarullah itu ya. Akhirnya tidak jadi ketemu belajar bersama ya. Jangan malah dadak bannya bocor gitu. Nah, tidak perlu seperti itu ya. Ini semua harus kita terima ya. Kita harus menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kita tidak tahu ya, ketika kita bisa hadir
ternyata ada sesuatu yang lebih buruk yang bisa menimpa kita, kita tidak tahu ya. Jadi kita harus berbaik sangka ya, jangan berburuk sangka. Tetap berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, ini semua ketentuan dari Engkau. Hamba menerima ini dan hamba akan ikhlas menerimanya, seperti itu ya. Kita tidak tahu ketika kita menerima takdir itu, takdir lain yang mungkin ya Allah kehendaki, atau misal nih orang yang istilahnya berambisi atau benar-benar pokoknya harus ya, pokoknya harus datang, pokoknya aku harus datang, nggak boleh telat segala macam. Nah, ternyata ada hal lain yang lebih buruk menimpa kita, padahal Allah sudah menetapkan takdir tersebut ya. Tadi contohnya ya, barangkali dengan ban yang bocor itu naudzubillah ya, ternyata ada kecelakaan ketika di perempatan atau di mana gitu ya. Barangkali saja nih ya, kalau ban kita tidak bocor ya, kita sampai di perempatan, kita termasuk dari orang-orang yang tertimpa kecelakaan itu ya. Itu kan kita tidak tahu semua ya. Ada yang pernah mendengar atau membaca atau melihat berita beberapa waktu yang lalu ya, tentang kecelakaan, bisa dikatakan kecelakaan yang berat ya, di mana ada salah satu truk yang remnya itu blong ya, dan itu truk itu melaju ya dari atas, jalannya itu menurun ya, dan di turunan itu ada perempatan, qadarullah masih lampu merah ya kan. Nah, orang-orang di situ yang di lampu merah kan sebenarnya patuh sama aturan ya, lampu merah ya berhenti. Tapi yang namanya takdir Allah ya kan, kita tidak tahu semua. Takdir Allah, rem blong dari truk itu melaju turun sehingga menabrak orang-orang yang ada di lampu merah tersebut. Kita harus suratnya. Berarti yang tidak perlu berpikir kalau gitu terabas aja ya. Bukan berarti seperti itu ya. Kita sudah berusaha mematuhi aturan, karena takdir Allah harus ada kecelakaan itu ya, kita terima ya kan. Dan ada yang ajaib ya dari kejadian itu ya. Ada salah satu motor di mana motor tersebut membawa makanan ya, bungkus makanan yang sudah diniatkan untuk disedekahkan, sudah menjadi kebiasaan rutin harian ya. Dan itu motor tersebut beserta pengendaranya itu dalam keadaan selamat ya. Semua adalah takdir yang Allah gariskan ya. Bahkan kita juga harus melihat hikmah yang ada di kejadian tersebut ya. Itu adalah qadha dan qadar ya. Memahami arti qadha ya. Qadha, apakah kamu sudah mencermati cerita ilustrasi yang tadi di atas ya. Nah, ini Salim menerima kegagalan dalam lomba kaligrafi ya. Salim menerima ya, tidak juara, dan menyadari bahwa ini semua adalah keputusan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Pastinya akan ada pelajaran atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya, kalau bisa menerima, pasti ke depan akan lebih giat lagi berlatih seperti itu ya. Nah, ini ya rukun iman yang keenam, yaitu percaya kepada qadha dan qadar. Ya, dalam surah Al-Hadid ayat 22 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab, yaitu yang namanya kitab Lauhul Mahfuz. Ya, Lauh Mahfuz itu kitab yang Allah tulis ya di apa namanya di sisi Allah ya sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Tadi ya apa namanya berkaca dari yang Ustadz sampaikan tadi tentang berita kecelakaan apa namanya di persimpangan itu ya, itu juga sebenarnya sudah tertulis ya, Allah sudah takdirkan itu ya, siapa yang apa namanya tertimpa, siapa yang meninggal, siapa yang luka-luka, Allah sudah takdirkan itu ya. Nah, jadi bencana apapun yang terjadi kita tidak tahu ya, tidak ada yang tahu, hanya Allah saja yang tahu ya. Nah, ini contoh-contoh qada ya, sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda ya, merupakan contoh dari qada itu. Jadi ya, contoh-contohnya yaitu matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Ini adalah suatu kejadian yang tidak bisa diubah ya. Keseharian kita melihat matahari itu terbit di timur dan tenggelam di barat ya. Itu semua sudah ketentuan dari Allah. Tapi juga ilmuwan pasti akan bertanya kenapa seperti ini, kenapa seperti itu ya. Nah, ditemukanlah fakta bahwa bumi apa namanya berotasi ya. Nah, Ustadz agak lupa ya namanya rotasi dan apa satunya, ada yang tahu? Revolusi. Revolusi. Berotasi dan Revolusi dan berotasi. Nah, jadi bumi berputar pada porosnya. Tapi selain bumi berputar pada porosnya juga bumi mengitari bulan, bumi mengitari matahari. Nah, itu kan ada ilmunya ya. Ada teorinya seperti itu. Nah, itulah yang disebut qada ya, ketentuan yang Allah ciptakan itu ya. Nah, kenapa kita bisa melihat matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat? Karena tadi ya ada rotasi bumi dan berevolusi ke matahari gitu ya. Lalu yang kedua, kematian pasti datang ya. Semua makhluk di muka bumi ini ya tanpa terkecuali akan menemui ajalnya ya. Kita lahir di bumi ini ya, itu semua takdir Allah. Dan kita pasti akan wafat, akan mati. Itu juga takdir Allah. Ketika kita bangun benteng yang kokoh dengan penjagaan yang ketat, itu semua tidak akan berpengaruh pada waktu kematian kita ya. Ketika takdir kita meninggal, pasti akan datang dan kita tidak bisa mengelaknya ya. Itu adalah takdir yang Allah berikan kepada kita ya, namanya qada. Nah, lalu yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Ini yang Ustadz sebutkan tadi ya. Ini semua adalah takdir, ketentuan-ketentuan yang Allah ciptakan. Bagaimana kalau bumi dan planet-planet lainnya tidak berputar sesuai porosnya? Nah, pasti akan muncul kekacauan ya, kekacauan, dan itu bisa jadi kita apa namanya
disebut dengan kiamat, hari akhir ya, karena di hari akhir itu semua akan kacau. Dan ini yang selanjutnya, hikmah beriman kepada qadha. Seseorang yang beriman kepada qadha akan bersikap dan berperilaku antara lain, yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. 2. Memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. 3. Menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. 4. Tidak bersikap sombong di rumah, sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Nomor 5. Berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. 6. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Dan yang 7. Santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Ini adalah pembahasan mengenai qadha. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ingin bertanya? Ada, benar. Lalu kalau gitu kita akan lanjut ya, yang kedua yaitu tentang qadar ya. Qadar. Nah, ini ada ilustrasi lagi ya, cerita. Perhatikan cerita berikut ini. Maryam ditunjuk gurunya untuk mengikuti lomba pidato tingkat kecamatan mewakili sekolahnya. Maryam belum bisa mengarang pidato sendiri. Ia minta bantuan kakaknya Fahri. Fahri, adiknya namanya Maryam. Enggak. Namanya siapa adiknya Fahri? Iya. Bukan Maryam ya. Ini berarti Fahri yang lain. Setiap hari Maryam melatih diri di kaca ya, muka kaca di kamarnya dengan suara lantang dan fasih. Maryam berusaha latihan pidato, kadang di kamar, kadang di ruang tamu, kadang di hadapan ibunya. Maryam tidak merasa kesulitan menghafalkan atau melafalkan ayat Al-Quran. Namun demikian, gaya berpidato harus benar-benar dipelajari ya. Maryam sering merekam para ustadz dan ustadzah yang berceramah di televisi. Maryam masih merasa grogi bila berpidato di depan orang banyak. Oleh karena itu, ia meminta ibundanya selalu mendampinginya saat ia berlatih. Hari pelaksanaan lomba keterampilan agama Islam tiba. Ini MAPSI ya, MAPSI ceritanya. Maryam merasa sudah siap lahir dan batin. Ya, ketika namanya dipanggil panitia untuk tampil, Maryam segera ke mimbar dan berpidato sesuai latihan. Panitia memberi batasan waktu 30 menit. Batas waktu itu dimanfaatkan Maryam dengan baik. Maryam membawakan pidato dengan dengan tema hormat kepada orang tua. Para penonton memberi tepuk tangan setelah Maryam turun dari mimbar. Tiba saat yang mendebarkan Maryam, yaitu pengumuman juara pidato. Para hadirin dan anak-anak yang berbahagia, kami akan mengumumkan para pemenang pidato. Suara Pak Karim, salah seorang panitia lomba pidato. Maryam dan para peserta lomba pidato lainnya berdebar dan harap-harap cemas. Anak-anak, pemenang pertama lomba pidato tahun ini jatuh kepada Maryam. Suara Pak Karim lantang mengumumkan juara pertama pidato. Betapa senangnya hati Maryam mendengar pengumuman tersebut. Maryam sujud syukur. Berbeda dengan Mila yang juga ikut lomba pidato. Wajah Mila tampak sedih. Ia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena belum berhasil menjadi juara lomba pidato tahun ini. Mila menyadari bahwa ia tidak giat berlatih seperti Maryam. Nah, ini apa yang bisa kita ambil dari pelajaran cerita ini ya. Nah, ini qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala
yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun ya qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ya, contohnya tadi Maryam yang tadinya itu belum menguasai teknik berpidato ya, teknik ceramah di depan orang banyak, tapi ia giat berlatih ya, mencari referensi bagaimana para penceramah itu menyampaikan pidato ya. Akhirnya ia siap ketika hari lombanya, dan usahanya ini berbuah manis ya, dengan menjuarai pidato ya, juara pertama. Inilah yang dimaksud qadar. Qadar ini adalah takdir yang bisa diubah ya. Contohnya si fulan ketika Ustadzah Hesti menerangkan matematika ya, awalnya dia kesulitan, ini seperti apa sih, gimana, tapi karena si fulan ini rajin bertanya dan berusaha memahami cara yang disampaikan oleh Ustadzah Hesti, akhirnya ketika ulangan harian si fulan ini bisa mendapatkan nilai yang memuaskan, nilainya 80 ya. Dia bersyukur karena nilai 80 ini adalah hasil dari ia giat belajar ya. Di samping ia juga selalu berdoa kepada Allah untuk difahamkan dalam menerima ilmu matematika. Gitu ya. Berbeda dengan misal si X ya, kita sebut si X. Dia merasa tidak bisa, aku nggak bisa Ustazah, aku susah ini, nggak paham caranya, tapi dia nggak mau berusaha, dan dia seperti ya udah, karena aku nggak bisa ya sudah nggak bisa. Itu namanya dia tidak mau mengubah mengubah takdir dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dia justru ya tetap dalam ketidakbisaannya itu. Nah, itulah bedanya orang yang mau berlatih, belajar dengan orang yang tidak mau belajar, seperti itu ya. Nah, ini akhirnya dia bisa menguasai matematika. Contoh lain misalnya salah seorang pedagang ya, dia mulai dari nol, modalnya hanya misal 100.000 ya, dia gunakan modal itu untuk membeli roti ya, terus ia jual, dia kumpulkan uang dari hasil penjualan itu dari 100, 150 ya, terus modalnya bertambah 200, sampai akhirnya dia bisa membeli ruko ya, terus membeli bahan-bahan sendiri untuk dijadikan roti sendiri ya, membuat roti sendiri, hingga akhirnya ia sukses. Nah, itulah yang dimaksud takdir yang bisa diubah dari yang tadinya kurang mampu ya, karena ia berusaha bekerja ya, mencari nafkah, akhirnya ia sukses ya dengan usahanya sebagai penjual roti ya, jadi pengusaha roti. Terus ia gunakan kesuksesan itu untuk bersedekah, bertambah-tambahlah kesuksesannya ya. Jadi ketika kita ingin mengubah takdir kita dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa ya, dari yang tadinya tidak mampu menjadi mampu ya, menjadi sukses, menjadi orang yang berkecukupan. Tapi dari semua yang dilakukan ini jangan sampai melupakan adanya Allah ya. Ini semua pasti dari kehendak Allah ya. Adapun kalau
ada orang yang sukses terus dia berlaku sombong, ini semua karena hasil usahaku sendiri, ya. Dia sombong, dia lupa dengan peran orang lain, apalagi dia lupa berdoa kepada Allah, ya. Nah, kesuksesannya itu membuat dia sombong. Nah, itu yang tidak diharapkan, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang berhasil mengubah nasib, berhasil mengubah takdir, tapi kita lupa dengan siapa yang membuat takdir, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha bergantung pada gigih atau tidaknya usaha. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan kehati-hatian pada banyak faktor. Misalnya, ya, Allah memberikan modal kecerdasan kepada kita, ya. Kita diberikan akal, kita diberikan otak oleh Allah, ya. Ini adalah modal awal, ya. Semua manusia, ya, kita kan manusia nih. Manusia semuanya diberikan otak, diberikan akal oleh Allah. Ini adalah modal, ya. Jadi sekarang modal ini akan kita gunakan maksimal atau enggak nih, ya. Kalau kita gunakan dengan maksimal seperti tadi, ya, Maryam atau si Fulan tadi yang menggunakan akalnya, menggunakan otaknya sebagai modal untuk berlatih memahami suatu ilmu, ya. Nah, hendaknya modal itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri, mengejar cita-cita. Kesuksesan tidak datang sendiri, nih, ya, perhatikan, tetapi diusahakan dengan sungguh-sungguh. Artinya kita ingin menjadi anak pintar harus ikhtiar dan belajar dengan giat. Itulah yang dimaksud mengubah nasib atau takdir yang dinamakan qadar. Jadi tadi qada itu ketetapan yang tidak bisa diubah, dan qadar itu ketetapan Allah yang bisa kita ubah, ya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya baginya, yaitu manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, yakni dengan ikhtiar, ya, dengan cara berikhtiar, mengusahakan sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia, yaitu Allah. Jadi Al-Quran sudah menyebutkan bahwa Allah ini tidak akan mengubah nasib atau mengubah keadaan suatu kaum, ya, bukan hanya satu kaum. Jadi kita sendiri, ya, manusia, sebelum manusia itu sendiri yang berikhtiar, ya, berusaha mengubah dirinya sendiri, ya, keadaan dirinya sendiri tadi, ya, ketika dalam keadaan susah,
ya susah dalam ekonomi, dia berusaha untuk mengubah keadaan itu dengan cara bekerja dengan giat, ya bekerja dengan tekun, memanfaatkan segala peluang, ya sampai akhirnya datanglah kondisi atau keadaan kesuksesan itu sendiri, ya. Allah berkehendak untuk dirinya menjadi orang yang sukses, ya. Nah, dan Allah ketika menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, ya. Ketika Allah sudah berkehendak, ya, tidak ada yang dapat menolak atau tidak ada yang dapat menghindarinya, ya. Dan hanya kepada Allah lah, ya, kita berlindung dari segala keburukan. Nah, ini ada yang tahu nggak cara untuk mengubah keadaan atau mengubah kondisi musibah, ya, atau bala? Ada nggak cara untuk menolak bala? Ada yang tahu caranya? Dengan doa, kata Naila. Ada lagi? Apa? Doa. Nah, doa. Sofi menjawab sedekah. Nah, ini kita bisa terlindung dari segala macam bala. Bala itu musibah, ya. Salah satunya dengan sedekah. Betul, Sofi, ya. Tadi Ustadz di awal sudah bercerita, ya, ketika kejadian kecelakaan, ya, kecelakaan beruntun, kecelakaan hebat yang ada di Ustadz lupa daerah mana, tapi bukan daerah Jawa, ya, kalau nggak salah Sumatera itu. Ya, nah, itu ada salah satu motor yang selamat dari musibah itu. Motor yang selamat itu yang tadi Ustadz ceritakan, motor yang membawa bungkusan makanan yang sudah diniatkan untuk disedekahkan, ya. Memang setiap harinya orang tersebut terbiasa untuk bersedekah. Nah, itulah bukti nyata bagaimana sedekah itu bisa menghindarkan diri dari bala atau musibah, ya. Nah, itu jadi meskipun kita harus menerima, nah itu juga waktu hari Jumat. Nah, ya hari Jumat juga hari yang baik untuk bersedekah, ya. Nah, besok ini, ya, besok hari Jumat, kalau ada yang mau bersedekah, dipersilahkan, ya. Nah, jadi ketika kita tertimpa musibah, kita harus menerimanya karena itu adalah takdir dari Allah. Tapi ada salah satu cara untuk agar kita itu selalu dilindungi oleh Allah, ya, dihindarkan dari segala macam bala musibah, yaitu dengan cara bersedekah. Itu tadi, ya. Jadi jangan jangan dibuat main-main ini sedekah ini, ya. Insya Allah dengan sedekah kita itu akan membuat kita dilindungi oleh Allah dari segala macam bala musibah, ya. Tetap tapi niat kita ikhlas, ya. Niat kita hanya untuk Allah. Tuh, ya. Nah, tadi lanjut ke contoh-contoh qadar, ya. Nah, ini berikut contoh-contoh qadar. Menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa, ya. Ustadz, berarti kalau kita berusaha jadi pintar dengan mencontek, itu juga termasuk usaha qadar, ya. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Kita mengubah suatu keadaan kita, ya, mengubah nasib kita dari tadi belum bisa menjadi pintar, tapi juga harus diperhatikan caranya harus cara yang benar dan baik, ya kan?
Mencontek itu perbuatan baik apa buruk? Lam sukun bertemu ro. Buruk. Buruk. Ya. Semua orang tahu mencontek itu perbuatan yang buruk. Ya. Jadi orang yang cerdas ya sudah tahu keburukan pasti akan dihindari ya, tidak malah dilakukan ya. Jadi ketika kita ingin jadi pintar, caranya juga harus cara yang baik dan benar, yaitu dengan cara belajar yang giat dan berdoa. Itulah kenapa setiap kita mau belajar ada doa ya, atau setelah belajar ada doa. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, terus juga ketika sebelum belajar ada doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, itu adalah doa untuk meminta ilmu ya, ditambahkan ilmu dan dipenuhi dengan pemahaman ya. Ada juga doanya Rabbi ilman nafi'ah ya, yaitu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Warzuqni fahman wasi'ah, pemahaman yang luas. Ya. Yang kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Nomor 3, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Nomor 4, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori atau qoriah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi harus usaha yang tinggi. Ya, semua itu pasti harus ada usahanya, ikhtiarnya. Hikmah beriman kepada qadar. Setelah memahami makna dan tahu contoh-contoh qadar, ya, kita semakin yakin ya, dan hikmah beriman kepada qadar ya, yaitu yang pertama menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Aku ingin menjadi pilot, sehariannya bisa nggak jadi pilot? Mungkin bisa, tapi barangkali pilotnya tidak akan maksimal ya. Jadi pilot itu harus memiliki daya untuk memprediksi ini harus seperti apa, ini harus tahu cuaca ya. Kalau cuacanya seperti ini jangan terbang ya, mending di pending ya penerbangannya karena cuaca sedang mendung. Ya hanya ini ya, apa kayak gini tuh. Ya, tidak hanya bermain gawainya gitu ya, gawainya harus diusahakan dengan gigi. Lalu yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Tadi karena sudah berusaha belajar, ya akan percaya diri dalam mengerjakan tugas-tugas ya, karena dia sudah belajar ya. Beda dengan orang yang tidak belajar, pasti dia akan minder, dia akan tidak percaya dengan kemampuannya sendiri, akhirnya dia memilih untuk mencontek, melihat hasil kerja temannya. Nah itu ya harus kita hindari. Ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya sebelum tidur harus belajar terlebih dahulu, atau bangun tidur ya masih fresh juga bisa untuk membaca ya, belajar. Nah ini
ini adalah materi tentang qadha dan qadar. Jadi Ustadz sampaikan lagi, kalau qadha tadi ketentuan Allah yang tidak bisa diubah. Contohnya pergerakan Kematian. benda langit, ya, matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat, lalu kematian, ya, kematian tidak dapat Planet berputar pada porosnya. Nah, dan planet mengorbit pada porosnya masing-masing. Itu adalah salah satu atau beberapa hal contoh dari qadha, ya. Lalu yang kedua ada qadar. Qadar ini adalah ketentuan dari Allah yang masih bisa kita ubah. Contohnya, yang tadinya tidak bisa karena rajin belajar menjadi bisa. Yang tadinya tidak mampu karena giat dan tekun berusaha menjadi mampu, ya. Yang tadinya sakit, ya, karena ia berikhtiar berobat dan mengkonsumsi makanan yang menyehatkan, ia jadi sehat. Kalau ia sakit terus, wah, ini kayaknya sudah takdirku ini. Aduh, badannya kerasa nggak enak banget, itu nggak mau makan, ya, nggak mau makan, nggak mau minum, gitu. Tapi dia tidak usaha untuk berobat, ya, tidak makan makanan yang bergizi, akhirnya dia meninggal, ya. Di satu sisi itu adalah takdir Allah, qadha, ya, meninggal. Tapi karena sebenarnya sakitnya sakit ringan, bisa diobati, tapi karena dia tidak berusaha untuk berobat, tidak berusaha untuk sembuh, ya akhirnya meninggal, ya. Bisa jadi dari sakit menjadi sehat, ya. Siapa lagi? Dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, ya. Itu yang bisa Ustadz sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan terkait qadha dan qadar? Tidak ada. Oke, insya Allah paham semuanya, ya. Jadi jangan terbalik, ya, jangan terbalik antara qadha dan qadar. Mungkin itu saja untuk hari ini yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga kita bisa segera dipertemukan lagi, ya, di tatap muka, dan bisa lebih lebih jelas untuk belajarnya, lebih enak, ya. Ustadz kembalikan ke Ustadz Hesti atau langsung ditutup ini? Ustadz Hesti masih ada di dalam? Masih stay, Masya Allah. Baik, untuk Ustadz Ibad cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan dalam menyampaikan, ya. Karena segala kekurangan itu datangnya dari Ustadz Ibad sendiri. Ustadz minta maaf jika ada sesuatu yang bermanfaat, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Iban, Masya Allah. Nah teman-teman, ternyata Masya Allah, ya, apa yang kemarin kita pelajari tentang rotasi dan revolusi ternyata dijelaskan sama Ustadz Ibad juga, Masya Allah. Itu sebagai salah satu bentuk tadi kebesaran Allah, ya Ustadz Ibad, ya. Masuk nopo tadi, qadha napa qadar, teman-teman? Ayo tadi masuknya apa, yuk? Qadha. Benar Ustadz Ibad? Qadar. Oke, Masya Allah. Jadi teman-teman, apa yang kita pelajari dari berbagai macam pelajaran yang kalian pelajari ini bisa jadi saling berkaitan, ya, dan harus dikaitkan dengan bagaimana itu adalah salah satu bentuk kebesaran dari Allah. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur, ya, setiap harinya, setiap waktunya. Salah satunya sekarang ini, coba kita juga tetap bersyukur
dengan kemudian tetap masih bisa belajar online seperti ini ya. Ustadz Ibad dan Ustazah Hesti ada di sekolah, teman-teman dari rumah masih bisa belajar. Karena belum tentu teman-teman kalian yang lain di luar sana masih bisa belajar seperti kalian ini, difasilitasi oleh orang tua. Ya boleh, silahkan dipinjam HP Umi, HP Abi, laptop ayah, laptop ibu untuk belajar. Oleh karena itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu ya. Oke teman-teman, ini sudah 11.49, sepertinya kita harus bersiap untuk melanjutkan aktivitas berikutnya, untuk sholat ya dan yang lainnya. Nah untuk yang tambahan qiraati teman-teman, nanti ikutin saja petunjuk dari guru Qur'annya masing-masing ya untuk tambahannya. Misal kalau ada voice note atau video call dan yang lainnya. Bagi yang belum ngaji, segera ngaji ya ke guru Qur'annya masing-masing. Oke, jazakallah khair Ustadz Ibad dan teman-teman, kita tutup bersama-sama ya dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak kedengaran kompaknya. Ya Allah, ini udah mau ditutup ya, kompak dulu. Baca hamdalah sama-sama. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustadz-Ustadzah hari ini yang mendampingi teman-teman belajar, mohon maaf jika ada salah dan hilafnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.